Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang beranggotakan 1. Khofifah Vika Erlina, 2. Nilam Chandra, 3. Rizkika Noviana, 4. Wahyu Husnul Asna. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu eksistensi manusia. Eksistensi manusia adalah pemahaman secara umum. Eksistensi berarti keberadaan, akan tetapi eksistensi dalam kalangan filsafat, eksistensialisme memiliki arti sebagai cara beradab manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi apa yang memiliki aktualisasi. Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas berada, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan berada, bukan sebatas ada tetapi bereksistensi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia, sebagaimana yang telah dikutipkan oleh Bayrakli. Makna terkaya dan terdalam dari istilah eksistensi adalah ditemukan dalam bahasa Arab. Eksistensi berasal dari akar kata kerja wajada, bentuk. Kata kerja ini berarti menemukan dan turunnya adalah wujud, wijdan, sadar, nirwana, dan ketidakgunakan dalam bentuk wuj dan wijdan berarti mempunyai milik, dan mempunyai milik pada akhirnya mengantarkan pada wujud independen, yakni wujud yang tidak tergantung pada yang lain. Ada juga pengertian eksistensi menurut para ahli. Yang pertama, Al-Ghazali didefinisikan sebagai komposisi yang memperlihatkan keberadaan manusia dalam suatu totalitas, yaitu manusia sebagai kenyataan faktual terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu komposisi yang menunjukkan keberadaannya. Eksistensi manusia merupakan perpaduan antara beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan. 2. Menurut Ibnu Ghazim, hakikat diri manusia itu merupakan perpaduan antara beberapa unsur yang saling berkaitan dan tidak mungkin dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa unsur yang dimaksud itu adalah ruh, akal, dan badan. 3. Menurut Harun Nasution, unsur materi manusia mempunyai daya fisik seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium, dan daya gerak. Sementara itu, unsur imateri mempunyai dua daya, yaitu daya berpikir yang disebut akal dan daya rasa yang berpusat di kalbu. Untuk membangun daya fisik perlu dibina melalui latihan-latihan keterampilan dan panca indera. Proses penciptaan manusia. Untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari hanya setitik air yang hina hingga berkembang secara kompleks. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahap primordial dan tahap yang kedua adalah tahap biologi. Tahap primordial. Tahap pertama adalah saat manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah yang diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Yang kedua, Quran Surat As-Sod ayat 71 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Yang ketiga, surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dari fisik yang ada di dalam tubuh manusia.
Hal ini tentunya dilakukan Allah pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga setelah itu ada proses penciptaan manusia berupa hukum biologis. Tahapan yang kedua, tahapan biologi. Tahapan biologi adalah hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologi ini membedakan hakikat manusia menurut Islam dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat 12 berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat yang ke-13 berbunyi, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Ayat ke-14 berbunyi, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya, kejadiannya dalam rahim ibunya, embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya untuk menuliskan atau menetapkan 4 kalimat atau macam. Rezekinya, ajal atau umurnya, amalnya, dan baik buruknya atau nasibnya. Hadis riwayat Imam Muslim 6. Sehingga itulah proses penciptaan manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kita wajib mengimani salah satu rukun iman ini, karena penjelasan tentang kehidupan dunia dan di dalamnya. Sehingga Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita di dunia menuju akhirat. Eksistensi menurut Islam. Eksistensi manusia menurut Islam yaitu sebagai makhluk yang dibekali dengan berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Sudah sepatutnya manusia mensyukuri anugerah tersebut dengan berbagai cara, di antaranya dengan memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri kita. Kita juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk dan khalifah di bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SAW di dunia, peranan manusia dalam kehidupan di bumi tentulah sangat vital. Oleh karena itu, dalam hidup manusia memiliki banyak sekali tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2. Dilihat dari arahnya, dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan hidup vertikal, mencari ridho Allah. Yang kedua, tujuan hidup horizontal, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, rahmat bagi semua manusia dan seluruh alam. Dilihat dari segi lingkungannya, ya, ada 5. Yang pertama, tujuan hidup pribadi. Yang kedua, tujuan hidup anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan hidup anggota lingkungan. Yang keempat, tujuan hidup warga negara. Yang kelima, tujuan hidup warga dunia. Apa itu eksistensi manusia sebagai khalifah fil ardh? Pengertian khalifah. Kata khalifah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khalifah dengan demikian menunjuk kepada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu, tidak akan ada suatu khalifah tanpa adanya seorang khalifah. Sedangkan secara teknis, khalifah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Khalifah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi agama dan negara. Kata khalifah seakar dengan kata khalifah mufrad atau khalifah jamak. Semua perpadanan kata tersebut berasal dari kata dasar fi'il madhi. Khulafa atau kata khalifah dengan segala pandaan telah mengalami perkembangan arti baik khusus maupun umum.
Dalam British Encyclopedia of Islam, khalifah berarti wakil, pengganti, pengusaha. Gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim dan bermakna pengganti rasul, maka terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul. Pengertian khalifah fil ardi itu bukanlah pemimpin duniawi semacam para khalifah Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan seterusnya para khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Bukan juga para sultan amir, bukan juga presiden atau perdana menteri dalam sistem pemerintahan modern, dan bukan pula raja dan ratu dalam sistem kerajaan. Khalifah fil ardi itu adalah wakil darinya ilahi di bumi miliknya untuk membimbing umat manusia supaya dapat kembali kepada dirinya lagi. Karena manusia itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Tuhan dan kami akan kembali kepadanya. Jadi wakil Tuhan harus tahu persis tentang Tuhan, tahu persis kehendak Tuhan, dan tahu persis jalan kembali pulang kepada Tuhan, tahu persis siratal mustaqim atau jalannya yang lurus, bahkan dia itu tahu sendiri siratal mustaqim. Fungsi dan tugas utama dari khalifah fil ard atau Rasulullah sebagai al-wasilata. Fungsi dan tugas utama dari Rasulullah adalah sebagai al-wasilata atau perantara. Quran Surat Al-Madinah ayat 35 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yakni perantara antara manusia dengan Tuhan, bukan perantara sebagaimana yang dipahami kebanyakan kaum muslimin seperti menyisipkan sholawat dan asmaul husna ketika berdoa di makam nabi atau wali dan orang-orang soleh yang semacamnya. Makna perantara di sini adalah memenuhi perintah Allah dalam Quran Surat 5 Al-Ma'idah ayat 35 yang menegaskan keharusan mencari seseorang perantara agar sampai kepada Tuhan. Al-wasilata dalam isim fa'il artinya seseorang yang menjadi perantara. Mengapa harus ada perantara kepada Tuhan? Karena Tuhan Maha Gaib dan Tuhan tidak menampakkan dirinya di depan mata manusia. Sebagai az-zikri, ahli dzikir, ahli mengingat Tuhan. Az-zikri diadakan oleh Tuhan supaya manusia dapat berzikir atau mengingat zat Tuhan, memenuhi perintah Tuhan melalui firman-Nya. Dapat menyembah Tuhan, yakni Tuhan yang disembah itu hadir. Quran Al-Hijr ayat 99. Dan dapat mendirikan sholatnya untuk mengingat Tuhan. Quran Surat At-Toha ayat 14. Kalau tidak mengenal Tuhan, maka sholatnya akan tidak ingat aku, yang diancam sebagai fawailun, yaitu masuk neraka. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk bertanya kepada az-zikri. Fungsi yang ketiga sebagai al-mudir atau sebagai pemberi peringatan, yakni untuk memberi peringatan dan pembelajaran supaya manusia bertakwa dan mendapat rahmat. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadaku kamu peringatkan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka sang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Quran Surat Al-Kahf ayat 2. Materi yang selanjutnya akan menjelaskan tentang apa sih eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai khalifah dan makhluk yang hidup di planet bumi, tentu selalu melakukan interaksi dengan alam atau lingkungan sekitarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam sehingga manusia adalah makhluk yang paling berpengaruh terhadap alam. Bisa saja manusia membawa pengaruh positif atau pengaruh negatif untuk keberlangsungan hidup di bumi ini. Dalam konteks khalifah, manusia sejatinya tetap menjaga lingkungan sekitarnya dari kerusakan. Kita wajib menjaga kelestarian lingkungan. Untuk poin yang kedua, jika kita menelusuri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ternyata Islam adalah agama yang mementingkan tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Ini diwujudkan dengan keimanan manusia kepada Allah. Bahkan, di sisi lain, Islam juga mengatur konsep tentang pelestarian lingkungan dengan sangat komplit. Manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah atau khalifah fil ard. Tujuannya tak lain untuk memberi rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Poin yang ketiga, sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, manusia wajib untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya selama hidup di bumi Allah, dan sebagai khalifah manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Poin yang keempat, manusia harus mengikuti salah satu sifat Allah, yakni sebagai pemelihara atau penjaga alam atau Rabbul Alamin. Sebagai khalifah juga, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah, termasuk manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Poin yang kelima atau selanjutnya, segala nikmat alam yang diberikan Allah, kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini berkewajiban menjaga alam sekitarnya. Tapi di sisi lain, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, tapi dengan catatan tidak berlebihan dan dalam skala yang wajar. Bahkan, Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengeruk hasil alam ini untuk dimanfaatkan kepada sesama makhluk. Poin yang selanjutnya, pada Quran Surat Al-An'am ayat 141 menyatakan, nyata-nyata menjelaskan kepada kita bahwa manusia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan memetik hasil yang ada di alam ini. Setelah kita petik, maka hasilnya harus dimanfaatkan kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan kaum du'afa. Begitu penjelasan tentang materi ini. Selanjutnya ada sedikit pesan yang diambil dalam materi yang sudah kami terangkan di atas, yaitu dari materi yang disampaikan dapat diambil pesan, yaitu kita sebagai manusia atau makhluk yang diberikan akal sehat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah yang besar, yaitu alam ini dengan segala seisinya. Untuk itulah kita patut menjaganya. Menjaga alam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukan untuk merusaknya, tapi mengajak kita semua berpikir untuk memanfaatkannya dan berguna bagi rahmatan lil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah yang kami terangkan dari materi ini, yaitu materi eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.